Alhamdulillah al-wahid al-qahhar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syaitanakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Jemaah salat Jumat yang berbahagia, marilah kita selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala hal kebaikan, keistimewaan dan kenikmatan yang telah kita dapatkan, sehingga kita patut selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini adalah bagian dari penting bagi kita sebagai hamba Allah, bahwa kita patut berterima kasih, bersyukur bahwa kita sebagai orang yang beriman masih diberikan keimanan, bahwa kita sebagai orang Islam masih diberikan keislaman, dan juga kita sebagai Allah, sebagai makhluk Allah. Maka tentu sesuatu yang paling penting dan yang paling berharga bagi kita sebagai hamba Allah adalah bagaimana kita selalu taat kepada Allah, terutama untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, bahwa kehidupan kita ini sebagai hamba Allah, sebagai makhluk Allah yang dituntut untuk selalu beribadah kepada Allah dan selalu taat kepada Allah, ada saja godaannya, ada saja hambatannya, rintangannya, tantangannya. Karena itu kita perlu waspada bahwa siapa itu yang menghalangi kita, yang menghambat kita, yang membuat kita kemudian berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu satu-satunya adalah setan. Karena setan adalah musuh kita. Karena setan adalah makhluk Allah yang memang selalu membisikkan kita agar kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu peristiwa penting di dalam sejarah Islam di mana Ka'ab al-Ahbar radhiyallahu anhu beliau masuk Islam, yaitu pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Ka'ab ini adalah seorang tabi'in yang berasal dari Yaman, dan setelah masuk Islam, Ka'ab ini kemudian menetap di Madinah sebagai orang muslim. Dan posisi yang penting bagi Ka'ab adalah beliau selalu menjadi tempat aduan bagi orang-orang Yahudi yang masuk Islam. Dalam kitab Nasaihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bandali dijelaskan bahwa sesungguhnya ada 3 benteng kalau kita mau terhindar dari godaan setan. Al-husulu lil muslimin lil mu'minina minasyaitan salasun. Al-masjidu hisnun wa dzikrullah wa qiraatul Quran. Jadi ada 3 hal yang membuat benteng kita menjadi kuat. Benteng kita begitu kokoh menghadapi serangan-serangan setan. Serangan-serangan ini adalah bagian dari upaya setan untuk memalingkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita bisa bagi bahwa pagar atau benteng kita agar kita selamat dari godaan setan adalah, yang pertama adalah masjid. Masjid itu benteng pertahanan kita, bukan tempat lain, bukan sekolah, bukan madrasah, bukan perguruan tinggi, bukan rumah kita. Benteng kita dari godaan setan adalah masjid, itu yang pertama. Jadi masjid ini adalah bagian pertahanan paling penting ketika diserang oleh lawan-lawan tangguh, yaitu setan yang selalu saja membisikkan kita untuk berpaling pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu posisi masjid itu sangat signifikan. Begitu ampuh menghalau godaan-godaan setan. Coba saja kita renungkan, kita bayangkan, bahkan kita rasakan sendiri. Ketika kita di masjid, tentu banyak hal yang membuat kita kemudian mendekat kepada Allah. Mau tidak mau kita akan selalu
meningkatkan atau menambah ibadah kita dibanding kita di sholat di rumah kita sendiri. Datang ke masjid karena sebagai pertahanan kita yang paling kokoh, maka kita akan meningkatkan takwa kita, karena pasti kalau di masjid semua ibadah akan bisa kita laksanakan dengan mudah. Karena itu masjid ini harus kita pertahankan sebagai benteng pertahanan. Sebagaimana perang-perang di zaman dahulu, bukan hanya perang di zaman Romawi dan Yunani, tapi perang dalam Islam. Masjid adalah benteng pertahanan pertama. Karena musuh yang paling utama bukanlah musuh yang nyata yaitu manusia, tapi musuh yang paling utama adalah syaitan. Karena itu hati kita akan menjadi bahagia. Sebenarnya diungkap oleh Al-Ghazali dalam kitabnya Kibya'us Sa'adah. Hati kita akan terikat kepada masjid. Qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hati kita ini akan terikat dengan masjid. Karena masjid adalah pertahanan pertama dan pertahanan paling kokoh menghadapi serangan-serangan setan. Karena itu tentu datang ke masjid mulai dari rumah atau mulai dari kantor akan membuat kita susah, sulit, enggan, enggak begitu bergairah, karena godaannya ada di luar masjid. Tapi ketika ada di masjid, maka pertahanan ini akan kemudian membuat kita bisa menghalau dan menghentikan serangan-serangan dari setan. Karena itu masjid ini menjadi hal yang paling penting. Rasulullah SAW bersabda, seseorang yang berjalan ke masjid, maka tiap langkah kakinya akan diberikan satu pahala. Satu langkah kaki itu pahala. Rumah di ujung sana sampai di sini berapa langkah itu dijejakkan. Maka hitung saja berapa pahala yang kita dapatkan ketika melangkah masjid. Yang kedua, dihapuskan satu dosa. Dosa kita satu hari akan kemudian dihapus kalau kita datang ke masjid. Ini penting karena ini adalah pertahanan kita. Maka Rasulullah begitu menganjurkan kepada kita bahwa ketika jejak langkah kita datang ke masjid, maka akan dihapuskan satu dosa. Berapa banyak kita ke masjid, maka berapa banyak pula kita mendapatkan ampunan dari Allah atas dosa-dosa kita. Yang ketiga adalah dinaikkan derajatnya oleh Allah. Derajat kita akan dinaikkan, levelnya akan meningkat. Bukan lagi level yang paling elementer, tapi menjadi level yang meningkat terus bertambah, semakin tinggi dan semakin tinggi. Karena jejak langkah kita adalah jejak langkah ke tempat ini, yaitu masjid yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Muslim, yang menegaskan bahwa hadis ini memberikan motivasi, semangat, dan juga menjadikan himbauan bagi kita semua agar kita terus menjejakkan langkah kita ke masjid ini. Yang kedua, pertahanan kita dari godaan setan adalah mengingat Allah, zikrullah. Berzikir kepada Allah adalah benteng pertahanan kita dari godaan-godaan setan. Kita sedang mau berbuat maksiat, karena ada zikir di situ, maka akan menghentikan godaan itu. Semakin banyak berzikir, maka semakin banyak langkah-langkah kita untuk menyerang setan. Karena itu nggak boleh tidak dan tidak sepatutnya kita mengharamkan zikir-zikir kepada Allah atau melarang zikir kepada Allah. Karena zikir itu adalah bagian dari takarrub ila Allah. Nggak boleh lagi ada orang yang mengatakan bahwa ini adalah haram dan ini adalah larangan dari Rasulullah SAW. Perbanyaklah zikir, apapun zikir itu. Tapi setidaknya kita berzikir dengan hamdalah, dengan subhanallah, dengan la ilaha illallah, Allahu akbar, itu bagian utama dari zikir kita. Bisa ditambahkan dengan zikir-zikir yang lain. Karena zikir ini membentengi kita dari godaan-godaan setan, maka kita perlu di segala waktu, di segala tempat, dan segala penjuru untuk meningkatkan atau selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala bersabda di
di dalam surat Al-Ahzab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah padanya di waktu pagi dan petang. Inilah firman Allah yang menegaskan bahwa kita akan selalu berzikir kepada Allah, karena zikir ini adalah benteng pertahanan kita dari godaan-godaan setan. Yang ketiga, yang tidak boleh kita lupakan adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini juga adalah benteng dari godaan setan. Semakin banyak kita membaca Al-Quran, maka semakin banyak pula waktu kita tidak dibisiki oleh setan. Semakin kita banyak berzikir kepada Allah, semakin waktu kita tidak dibisiki oleh setan. Semakin banyak kita membaca Al-Quran, maka semakin sedikit waktu kita digoda oleh setan. Ini penting bagi kita bahwa sebagai hamba Allah, kita harus selalu membaca Al-Quran. Tentu saja jika mampu cukup dengan baca Al-Quran. Jika lebih, maka perdalam maknanya, perdalam isinya, kemudian ikuti isinya dan laksanakan isi dari Al-Quran. Karena itu, dalam kitab Ibnu Katsir dan Jalalain ada hadis dari Ubay bin Ka'ab yang kemudian dinasihatkan oleh Al-Hafidz Abu Ya'la Al-Masuli, menceritakan keutamaan salah satu ayat, yaitu ayat kursi. Ini bagian ayat yang kemudian dijadikan pedoman di dalam kita, di dalam tradisi kita, di masyarakat kita, ada yang mengamalkan sebagai cara untuk melawan setan. Karena itu, kita sebagai umat Islam, maka marilah kita selalu ingat, meskipun ada hambatan, ada rintangan, ada tantangan dari setan, maka kita hadapi itu dengan memperkuat benteng kita, yaitu memperkuat masjid, kemudian memperkuat banyak zikrullah, zikir kepada Allah, dan yang ketiga ada selalu dan memperbanyak membaca Al-Quran. Tiga ini adalah benteng pertahanan kita menghadapi setan. Kalau kita tidak percaya dengan benteng ini, ya tentu saja kita akan terjerembab ke dalam tipu daya setan. Karena setan sifat yang utama adalah tipu daya, menipu dan bohong. Sifat-sifat yang mungkin saja melekat pada kita sebagai umat manusia. Karena itulah para jamaah, marilah kita selalu ingat masjid, ingat zikir kepada Allah, dan juga ingat untuk selalu membaca Al-Quran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullah fima amar wantahu amma naha. Wa'lamu anna Allah marakum bi amrin bada fi nafsihi wa sanna bi malaikatihi wa qudsih wa qala ta'ala inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa idhil syirka wal musyrikin wansur man nasraddin wa khudul man khadal muslimin wa dammir a'dad-din wa'li kalimatika ila yaumiddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة